Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya di seputaran ternak ayam kampung. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih mencari rezeki, masih berjuang, ya mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam mencari rezekinya. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya sehingga segera diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai alur ataupun tahapan yang paling pertama dalam kita memulai ternak ayam kampung. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bingung dari mana sih awal mulainya kita itu untuk beternak ayam kampung. Nah, hal yang seperti ini juga harus teman-teman ketahui dan juga harus teman-teman pahami juga agar ketika teman-teman mulai beternak ayam kampung tidak bingung. Nah, tahap yang pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah kandangnya. Jadi begini teman-teman, kita pelihara ayam, kalau tidak ada kandang nanti gimana? Nah, makanya yang paling terpenting itu, komponen yang paling terpenting itu adalah kandang yang harus teman-teman persiapkan. Walaupun tidak bisa dengan secara, ya ibaratnya secara apa yang sesuai dengan keinginan kita, tapi paling tidak bisalah untuk menampakkan ayam-ayam ini untuk mereka beristirahat. Ataupun buatlah kandang itu senyaman mungkin sesuai dengan budget yang ada, ataupun sesuai dengan dana teman-teman itu yang ada untuk awal memulai. Jadi jangan langsung sekaligus. Ibaratnya ketika teman-teman punya, kita kan ini dalam artian begini teman-teman, seandainya ada yang memiliki dana yang memang cukup lumayan besar, tapi tidak paham dengan bagaimana cara ataupun manajemen dalam pemeliharaan ayam kampung. Nah, itu juga sama aja bohong. Dalam artian begini, teman-teman harus persiapkan kandang. Kemudian yang kedua, ketika kandang itu sudah rampung, ketika kandang itu sudah siap dan sudah bisa ditinggali oleh ayam-ayam ini, nah barulah teman-teman itu untuk tahap kedua itu adalah teman-teman persiapkan bibitnya. Nah, makanya sering saya bilang bahwa dalam kita memelihara ayam, bibit itu paling terpenting. Kalau seandainya teman-teman itu mau memulai itu dari segi indukan ataupun 1 ekor atau 2 ekor, carilah indukan ataupun pejantannya itu yang memang dengan postur tubuhnya itu besar-besar. Nah, ketika teman-teman mendapatkan hal yang seperti itu, mendapatkan ayam-ayam yang dengan postur besar, insya Allah teman-teman akan juga mendapatkan ayam yang memang bobotnya itu luar biasa lah ibaratnya. Dengan target 3 bulan bisa panen, ataupun 2 bulan setengah bisa panen. Itu dengan bibit yang cukup besar. Ataupun misalnya seandainya begini teman-teman itu misalnya mau beli yang pakai bokan, jadi pelihara dulu yang pakai bokan, pelajari dulu dengan cara pembesarannya. Nah, jadi jangan sekaligus, jangan ibaratnya langsung maunya instan, maunya langsung besar, nggak bisa teman-teman. Paling tidak teman-teman itu pelajari. Nah, pelajari dulu bagaimana indukan. Kita mulai dengan 2 atau 3 ekor, ataupun dengan pembesaran, pelajari dulu dengan cara pembesarannya itu. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya itu adalah agar teman-teman itu dimudahkan ketika nanti sudah mapan, sudah siap, mau mengembangkan ternak ayam-ayamnya itu. Jadi teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, paling tidak paham 50%. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti itu, teman-teman merasa sudah cukup matang, baru persiapkan indukan-indukan. Diperbanyak indukan. Nah, ketika indukan sudah disiapkan, hal yang paling penting dan paling wajib adalah teman-teman juga harus memiliki mesin tetas. Nah, jadi seperti itu. Jadi mesin tetas itu adalah sebagai komponen yang paling utama menurut saya ya. Komponen yang paling utama dalam teman-teman itu melihara ayam kampung, apalagi dengan indukan yang memang sudah di atas 10 ekor. Nah, contohnya aja begini teman-teman. Ayam kampung kalau 10 ekor yang ada di kandang kita itu, mereka kadang-kadang bertelur itu bersamaan dengan satu tempat yang sama. Dan pada akhirnya itu tidak akan bisa menetaskan telur tersebut. Bisa menetas, tapi tidak bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Makanya perlulah mesin tetas ketika indukan sudah di atas 10 ekor. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke kandang lagi. Maka dari itu teman-teman, sebelum teman-teman memulai, persiapkan dulu kandangnya. Desain sebagus mungkin, desain senyaman mungkin, desain sesederhana mungkin sesuai dengan budget teman-teman semuanya. Nah,
Apabila di kandang saya ini bisa menjadi referensi teman-teman, dia dipersilakan. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan diikutin teman-teman. Jadi inilah kondisi kandang saya. Karena saya masih belum terenovasi, masih saya bangun. Karena memang kendala saya itu adalah waktunya teman-teman. Waktu saya masih, ya untuk saat ini masih ada kerjaan yang memang belum bisa ditinggal. Dan akhirnya saya harus mengorbankan kandang saya ini belum dibangun. Padahal kalau teman-teman lihat, ini dia. Ini ya, kita lihat ke sini. Nah, itu bahan-bahan sudah saya siapkan dari bata, ada kayu sebelah sana. Sudah saya siapkan, bro. Jadi memang, karena memang bicara waktu saja untuk kali ini. Untuk masalah waktu dalam pembuatan kandangnya. Nah, ini dia indukan-indukan saya, bro. Masih produksi sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini larmut kita. Sekaligus kita update lah. Kita update kandang kita. Ini larmut kita. Ini KUB kita sudah bobot 1 kiloan lebih. Ada yang 1 kilo 3, ada yang 1 kilo 4. Ini seperti yang pejantan ini. Udah pandai berkokok, bro. Sudah besar-besar. Ini seharusnya sudah waktunya turun. Sudah waktunya turun. Akan tetapi karena memang waktu kita dalam untuk pembuatan kandang itu masih belum ibaratnya masih belum lah, ada waktunya. Jadi memang ya kita pending dulu lah. Kita pending dulu sambil menunggu waktu yang tepat. Nah, ini dia ayam kampung saya yang seumuran dengan ayam KUB, dan alhamdulillah bobotnya ini sudah mencapai bobot 1 kiloan. Ada yang 1 kilo 1 on. Nah, alhamdulillah seperti itu, bro. Nah, ini dia ayam-ayam Bangkok saya, bro. Oke ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, persiapkan kandangnya, pelajari ilmunya. Itulah yang menurut saya alurnya. Alur yang paling terpenting yang harus teman-teman persiapkan. Jadi memang harus buat teman-teman. Oke. Jadi memang harus dalam persiapan kandang, dalam persiapan peliharaan kampung itu adalah kandangnya yang paling utama. Buatlah senyaman mungkin, buatlah serapi mungkin, agar teman-teman tidak bosan juga berada di kandang. Kemudian siapkan bibit-bibit yang memang berkualitas. Jangan mengejar ikuti tren kekinian, tapi ikutilah sesuai dengan kemampuan dan hobi teman-teman semuanya. Nah, contohnya begini teman-teman. Teman-teman mau pelihara ayam KUB misalnya seandainya kan. Tapi karena trennya sekarang itu ada ayam yang lain yang memang genetik lebih bagus. Nah, teman-teman mengikuti itu. Tapi bukan sesuai dengan hobi. Maka dari itu teman-teman itu harus menyesuaikan dengan hobinya agar pencapaian kualitas, agar pencapaian dalam produksi itu bisa terpenuhi, karena memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kita tidak bisa menjamin. Kalau misalnya contohnya begini teman-teman ya, ayam KUB, contoh seperti ini. Ayam KUB, ayam ini adalah ayam yang memang sudah lama dikenal oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, apalagi ayam ini didukung oleh dari pemerintah, karena ayam ini kan khusus dari Balikbangtan. Nah, maka dari itu ayam ini sudah diterima di masyarakat sebagai ayam kampung. Nah, apalagi ayam kampung asli, kan ayam kampung asli jangan diragukan lagi, itu sudah pasti ayam KUB. Sedangkan ayam-ayam yang lain itu juga masih susah. Contohnya ya, saya tidak mau menjelekkan lah, saya tidak mau menjelek. Ini saya bicara masalah pengalaman saya yang ada di lapangan. Saya pernah pelihara ayam joper. Yang saya alami kendalanya adalah susah sekali dalam pemasaran. Ini terus terang, bukan dalam artian saya mau menjelek-jelekan, enggak. Cuma kita harus menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada di daerah kita. Kalau daerah-daerah lain mungkin oke, ada yang mau terima ayam yang jenis lain, contoh ayam joper misalnya seandainya kan, ada yang mau terima pasar itu dianggaplah sebagai ayam kampung. Tapi khusus di daerah saya itu kebanyakan tidak mau mengambil ayam joper karena secara tekstur daging itu belum menyamai dengan rasa ayam kampung. Nah, kecuali ayam KUB. Ayam KUB ini adalah memang ayam yang memang genetik ayam kampung, rasanya ayam kampung. Apalagi teman-teman itu dalam pemeliharaannya teman-teman berikan jamu-jamuan. Saya bisa menjamin bahwa rasa daging itu sama dengan ayam kampung dan lebih gurih. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua, kita kembali lagi bahwa komponen ataupun alur yang harus teman-teman persiapkan itu adalah yang pertama, kandang harus teman-teman persiapkan. Yang kedua, kalau misalnya seandainya teman-teman mau memulai dari sistem indukan untuk memperbanyaknya itu dari indukan, silakan untuk dari indukan, tapi carilah postur ataupun secara bobot, secara pun pertumbuhan badannya itu yang bagus. Contoh seperti ayam Bangkok. Carilah yang bobot yang memang di atas 3 kiloan untuk pejantannya, sedangkan yang untuk betinanya 2 kilo ke atas lah. Nah, jadi seperti itu. Ataupun misalnya teman-teman maunya itu adalah dari pengebokan ataupun pembesaran.
belilah ayam yang sistem bokan. Ayam yang pakai perbok itu kan lumayan banyak juga kan. Jadi teman-teman bisa langsung mempelajari cara perawatannya. Ataupun misalnya Anda tidak ada yang perbokan karena jangkauan masih jauh, misalnya untuk yang jual dengan cara bokan, teman-teman bisa beli langsung ke pengengon aslinya, pengengon ayam kampung asli. Belilah bibit-bibit ayam itu, ada 10 ekor beli 10 ekor, ataupun 20 ekor atau 30 ekor, pokoknya sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, ini yang terakhir, alur yang paling terakhir adalah komposisi pakan yang harus teman-teman perhatikan. Tanpa teman-teman memperhatikan komposisi pakan, maka teman-teman tidak akan bisa mengejar target dalam pembesaran ayam kampung ini. Maka dari itu, porsi pakan itu juga harus teman-teman perhatikan, dari kandungan protein, lemaknya, karbohidratnya juga harus teman-teman perhatikan, karena itu adalah pemacu sebagai pertumbuhan ayam-ayam ini agar bisa lebih cepat dalam mencapai bobotnya dan target kita sesuai. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jadi itu saja untuk teman-teman semuanya. Jadi pahami dulu alurnya, baru teman-teman terjun. Jangan sampai teman-teman itu ketika terjun dalam ternak ayam kampung tapi masih belum mengetahui dari segi ilmunya. Paling tidak teman-teman bisa mengetahui dulu 50%. Carilah referensi-referensi ataupun ilmu-ilmu tentang peternakan ayam kampung ini. Jadi teman-teman bisalah untuk sekaligus belajar. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Kalaupun misalnya seandainya ingin mau teman-teman ikuti, ya saya persilakan. Karena tujuan saya adalah untuk membagikan informasi ataupun sharing pengalaman saya dan sharing ilmu tentang peternakan ayam kampung ini sebisa yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, ya tolong dikoreksi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, peternak gokil. Mantap bro.